Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,13% ke angka 6088. Di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk membagikan saham bonus dan beberapa saham yang masih bisa kita masukkan ke watchlist. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Sido hari ini naik hampir 6% ke harga 810. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya Sido berusaha untuk break dari garis EMA 50 dan 150. Dan hari ini sudah terkonfirmasi Sido berhasil break dari resisten kuat ini dan telah berada di atas resisten berikutnya, saat ini berada di harga 800. Dengan resisten kuat berikutnya jika kita lihat berada di harga 830. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi supportnya. Saat ini berada tepat di harga 760. Dan secara tren bisa kita lihat Sido saat ini mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD juga bisa kita lihat garisnya masih mengarah ke atas. Salah satu sentimen yang membuat Sido hari ini naik tinggi karena ada rencana untuk membagikan saham bonus. Jadi Sido akan melakukan RUPS luar biasa jika kita baca pada tanggal 3 September 2021. Jika kita lihat lagi, untuk saham bonusnya itu dengan rasio 131 banding 1. Dengan kata lain, setiap pemegang 131 saham lama akan mendapatkan satu saham bonus dengan pembulatan ke bawah. Dan jika kita tarik ke bawah lagi, informasi tambahan, pemegang saham yang berhak menerima saham bonus itu adalah mereka yang mempunyai saham yang di hold paling lama tanggal 29 September 2021. Ini mungkin salah ketik, karena jika kita lihat di bawah, untuk saham bonus di pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 27 September 2021. Sedangkan untuk 29 itu yang pasar tunai. Jadi intinya apabila kita beli pada tanggal 29 September pun, selama kita hold sampai penutupan tanggal 29, kita bisa mendapatkan bonus saham. Jadi bukan berarti kita harus beli sekarang untuk hold sampai tanggal 29 atau tanggal 27 untuk pasar regulernya. Selain sentimen positif ini, ada satu sentimen lagi karena laba bersih Sido muncul naik 21%. Jadi untuk kuartal keduanya bisa kita baca di sini, laba bersihnya masih naik. Jadi ini salah satu sentimen yang membuat Sido hari ini naik lumayan tinggi. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai akumulasi. Dan teman-teman bisa lihat asing hari ini juga masuk dengan jumlah besar. Dan selama 2-3 minggu terakhir ini asing sudah masuk melakukan akumulasi pada saham Sido. Jadi sekitar harga 750, asing sudah mulai akumulasi terus di harga itu. Pada saat hari ini naik sampai 810 pun asing masih masuk dengan jumlah besar. Jadi dari data yang kita dapat memang Sido potensinya masih bisa naik minggu ini. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes resisten berikutnya di harga 830. Dan teman-teman bisa lihat resisten harga 830 merupakan resisten yang sangat kuat karena beberapa kali berusaha untuk break dari harga 830, Sido masih gagal break. Jadi ini bisa jadi target take profit apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah atau di sekitar garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman memang tidak ada tujuan untuk trading jangka menengah atau investasi pada saham ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari harga 830. Atau mau hold terus selama trennya masih uptrend, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 800, Sido juga masih sangat layak untuk di hold. Karena apabila terkonfirmasi break dari harga 800, maka harga 800 akan berubah menjadi support saat ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Main. Saham Main hari ini naik 2% lebih ke harga 715. Jika kita lihat di grafik, saat ini Main memang masih bergerak sideways dan secara tren memang masih kurang bagus karena untuk tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Dan saat ini garis EMA 50 dan 150 masih berupa resisten yang saat ini berada tepat di harga 760. Dan jika kita perhatikan, support saat ini berada di harga 680. Dan support harga 680
selama tahun 2021 ini merupakan support yang lumayan kuat, karena pada Januari kemarin main memang sempat menyentuh harga 680 dan masih bisa rebound. Dan saat ini juga kemarin sempat menyentuh harga 680 juga masih bisa bertahan. Bedanya sebelumnya harga 680 berada tepat di garis EMA 150 yang saat itu masih jadi supportnya. Sedangkan saat ini 680 sudah berada di bawah garis EMA 150. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih terlihat adanya akumulasi. Dan menariknya asing 2 minggu terakhir ini terlihat mulai masuk melakukan akumulasi pada saham main. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya main juga masih bisa masuk ke watchlist untuk diamati. Karena saat ini mulai bergerak sideways setelah sebelumnya sempat turun lumayan dalam dari sekitar harga 900 turun ke 600-an. Saat ini mulai pelan-pelan bergerak sideways dan ada potensi untuk mencoba naik menembus garis EMA 150 saat ini. Jadi saat ini jika kita lihat resisten di harga 760, support di harga 680. Jadi dalam 1 minggu ke depan saya lihat masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 150 di sekitar harga 760 atau di harga 750, karena saat ini garis EMA 50 mulai bergerak turun, ada potensi untuk turun ke harga 750. Jadi patokannya saat ini teman-teman bisa patokan resisten saat ini di 750 supaya ini bisa jadi target untuk take profit apabila gagal break dari resisten ini. Karena saat ini sedang sideways, main lebih cocok untuk kita swing trade, apalagi untuk teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support di harga 680. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga 680 sampai 700, bisa hold selama masih bertahan di atas harga 680, take profit apabila terlihat masih gagal naik di atas harga 750 atau harga 760 untuk garis EMA 150 saat ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mika. Mika hari ini ditutup bertahan di harga 2.560. Dan secara tren bisa kita lihat memang saat ini Mika mulai bergerak downtrend kembali. Dan saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat saat ini di harga 2.670. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga sama 2.670. Sebelumnya saham Mika sempat berada di atas garis EMA 50 dan 150 ini, tapi beberapa kali berusaha untuk break dari harga 2.800, selalu gagal break dan saat ini malah turun menembus support kuatnya. Dan jika kita perhatikan untuk support saat ini berada di harga 2.500. Sebelumnya juga Mika sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150. Saat turun menyentuh harga 2.500 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi pada saat rebound terlihat masih gagal break dari harga 2.800. Dan selama 2 minggu terakhir ini Mika sudah turun lumayan dalam. Dari sekitar harga 2.800 saat ini di sekitar harga kita anggap 2.600. Jadi sudah turun Rp200. Dan selama 2 minggu terakhir ini lebih banyak candle merahnya, belum ada candle hijau yang solid. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat perdagangan hari ini walaupun tidak bergerak turun, asing terlihat melakukan distribusi. Tapi menariknya teman-teman bisa lihat selama 2-3 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham Mika. Jadi walaupun 3 minggu terakhir ini Mika masih sideways dan sempat turun di bawah garis EMA 50 dan 150, asing malah terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi karena data yang ada ini menurut saya Mika layak untuk kita masukkan ke watchlist. Paling aman adalah kita tunggu kembali di sekitar support di harga 2.500. Saat Mika turun menyentuh harga 2.500 terlihat bertahan dan mulai terlihat rebound, kita bisa entry untuk trading jangka pendek. Jadi beli di sekitar harga 2.500 saat terbentuk candle hijau, take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati garis EMA 50 dan 150. Tapi apabila kita sudah beli dan ternyata harga 2.500 terlewati, harus cut loss. Karena apabila support harga 2.500 terlewati, maka Mika akan lanjut downtrendnya.
Jadi kita cuma entry untuk trading jangka pendek. Apabila teman-teman masih mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 2.500 masih oke. Tapi paling aman adalah kita trading jangka pendek. Jadi apabila kita lihat pada saat naik mendekati garis MA50 dan 150 mulai berbalik arah, sebaiknya take profit dulu. Walaupun asing masuk terus, selama masih gagal break dari garis MA50 dan 150, mika trennya masih belum bagus. Dan masih ada potensi untuk lanjut downtrendnya. Jadi kita tetap harus hati-hati karena cara grafik masih kurang bagus. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Indi. Saham Indi hari ini naik 2% lebih ke harga 1.365. Bisa kita lihat di grafik secara tren saat ini Indi masih bergerak sideways. Dan masih gagal naik menembus resisten di EMA 150. Tapi saat ini Indi masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 1.350. Sedangkan garis EMA 150 saat ini di harga 1.370. Dan untuk support yang lebih kuat saya lihat masih di harga 1.300. Jadi secara tren memang Indi masih gagal untuk berusaha naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Beberapa kali berusaha break masih gagal. Kemarin juga sempat naik tinggi tapi terkonfirmasi masih gagal break dari garis EMA 150. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Dan kemarin pada saat kenaikan 8% pun asing terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Indi menurut saya masih sangat layak untuk diamati. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah di sekitar harga 1.300-an, selama masih bertahan di atas harga 1.300 menurut saya Indi masih sangat layak untuk di hold. Dan apabila terkonfirmasi break dari harga 1.370 atau garis EMA 150, Indi ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten berikutnya di harga 1.500. Jadi itu juga target take profit apabila terlihat Indi masih gagal break dari harga 1.500. Atau memang teman-teman ingin hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150, itu juga masih oke. Tapi karena melihat pergerakan Indi selama beberapa bulan ini masih sideways dan cenderung turun saat menyentuh harga 1.500, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila masih gagal naik melewati harga 1.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.